Bab 301. Ini urusan kita berdua dan keluarga Sear, tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Ekspresi Sander menjadi gelap. 4 keluarga besar menjauhi konflik apapun di dunia gangster. 4 harimau dikenal karena kekejaman mereka dan Sander mendapat dukungan dari Raja Utara. Meskipun ia waspada terhadap pengaruh keluarga Sear, ia tidak gentar menghadapi Harvey. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Apa yang bisa kau lakukan? Harvey membalas dengan bangga. Kenapa kau? Baiklah. Mason dan Leon, kalian berdua beruntung hari ini. Aku akan membiarkan kalian pergi demi menghormati Tuan Sear. Ayo pergi. Sander tahu bahwa dia tidak bisa menentang keluarga Sear dan menelan harga dirinya, sebelum memerintahkan kedua anak buahnya untuk mundur. Kau ingin pergi? Apakah aku mengizinkanmu melakukannya? Harvey bertanya dengan tajam. Apa lagi yang kau inginkan, Tuan Sear? Ekspresi Sander menjadi gelap namun dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Anda baru saja menyinggung Tuan Wolf. Berlututlah dan minta maaf. Perintah Harvey. Kau sudah keterlaluan. Sander sangat marah. Memangnya kenapa kalau aku? Harvey menatap mereka dengan merendahkan. Kehadirannya yang luar biasa membayangi Sander dan anak buahnya. Puncak dari United States. Sander ternganga. Dia hanya bersilang tangan dengan Harvey sebentar sebelumnya dan tidak punya waktu untuk memeriksa aliran energi Harvey yang sebenarnya. Baru pada saat inilah dia menyadari Harvey berada di puncak United States. Sekalipun Sander dan seluruh bawahannya bersatu, mereka tidak sebanding dengan orang sekuat Harvey. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, atau kau akan menderita. Harvey mendengus, suaranya bergemuruh di udara. Sander dan yang lainnya takluk di hadapannya dan berlutut satu demi satu. Tuan Wolf, maafkan saya. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon ampun dan ampuni kami, pinta Sander, merasa terhina dan tidak berdaya di saat yang bersamaan. Enyahlah, kata Leon. Dia tidak tahu tentang kesepakatan Sullivan dengan Sander dan tidak berniat menghukum Sander. Lagi pula, dia punya orang yang jauh lebih berkuasa di belakangnya dan karena Leon bukan anggota dunia gangster, tidak pantas baginya untuk terlalu terlibat. Merasa lega, Sander dan yang lainnya berusaha bangkit dan pergi. Kakak, kamu hebat sekali. Kamu telah mengharumkan nama baik Sear. Cynthia berjalan keluar dari kerumunan sambil tersenyum dan menyapa Leon juga. Leon menyadari bahwa Cynthia dan Harvey telah berkumpul. Kerumunan itu langsung riuh melihat penampilan Cynthia. Yang lain ternganga melihat parasnya yang cantik dan lekuk tubuhnya yang memikat, tak kuasa mengalihkan pandangan. Semua orang sudah tahu dari kejadian sebelumnya bahwa laki-laki yang ikut campur itu adalah Harvey dari keluarga Sear dan karena Cynthia memanggil Harvey sebagai kakaknya, tidak sulit bagi mereka untuk menebak siapa dia. Dia sangat cantik, jadi, dialah salah satu wanita tercantik di Springfield City. Rumor-rumor bahkan tidak bisa menggambarkan kecantikannya. Bab 302. Juga, siapa anak Leon itu? Dia tampaknya cukup dekat dengan saudara-saudara Sear. Apakah dia juga anggota keluarga Sear? Sementara orang banyak mengagumi kecantikan Cynthia, mereka semakin penasaran mengenai identitas Leon dan menyadari bahwa meskipun dia bukan anggota keluarga Sear, dia pastilah seseorang yang penting. Mason pun merasakan hal yang sama. Ia hanya setuju menjadi bawahan Leon karena ia menghargai kebaikan besar yang diberikan Leon kepadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Leon bukan hanya seorang mahaguru, tetapi ia juga memiliki hubungan dengan salah satu dari 4 keluarga besar. Mason merasa seolah-olah dia menemukan harta karun. Dengan Leon di belakangnya, akan sangat mudah baginya untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya dari Sander. Bersemangat, Mason menyeringai lebar, dan sebaliknya, Joseph mengamati situasi itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia berencana mencari kesempatan untuk mendekati Louisa, tetapi ia mengurungkan niatnya begitu menyadari bahwa Leon berasal dari latar belakang yang kuat. Ia teringat kembali bagaimana ia nyaris lolos dari konflik dengan Leon dan khawatir Leon akan mengejarnya, jadi ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat ia bisa. Tuan Sear, Cynthia, mengapa kalian ada di sini? Tanya Leon penasaran. Oh, begini, kakek kami ingin berbicara denganmu. Dia menyuruh Cynthia untuk mengundangmu ke rumah kami,
Tetapi aku khawatir dengan keselamatan Cynthia, jadi aku ikut saja, jelas Harvey. Cynthia sudah menelepon Leon, tapi Benedict berpikir akan lebih tepat jika Cynthia menjemput Leon di orang. Begitu ya, gumam Leon. Leon, ayo pergi. Kakek ingin bicara denganmu tentang pil alkimia. Ikutlah dengan kami. Cynthia tersenyum lembut pada Leon. Setelah diselamatkan olehnya, dia mulai mengagumi Leon sejak saat itu. Tentu, tunggu sebentar. Leon menghampiri Louisa dan berkata, Louisa, aku harus mengurus sesuatu jadi kembalilah ke kampus sendiri. Mason, kirim beberapa orang untuk melindungi mereka, imbuhnya ke arah Mason. Oh, tentu saja. Mason mengangguk dengan hormat. Leon mengikuti saudara Sear ke mobil mereka. Ada apa dengan orang ini? Louisa bergumam sambil melihat mobil itu menghilang di kejauhan. Dia sangat terguncang oleh kejadian sebelumnya. Dia tidak dapat mengerti bagaimana sekretaris sepupunya bisa menjadi seniman bela diri yang hebat sementara sangat penting bagi keluarga Sear sehingga mereka mengirim saudara kandung Sear untuk menjemputnya secara langsung. Itu jauh di luar pemahamannya dan dia mulai meragukan keberadaan kehidupan itu sendiri. Mason, benar, aku mendengarmu menyebut Leon sebagai Mahaguru. Benarkah? Dia menoleh ke arah Mason. Tentu saja, Mason menepuk dadanya dengan bangga. Karena campur tangan Harvey, Leon tidak memiliki kesempatan untuk melawan Sander, jadi Mason tidak menyadari bahwa Leon tidak sekuat Sander. Bagus, hebat sekali. Louisa berkicau dengan gembira sambil matanya berbinar. Sementara itu, di Sear Mansion. Bab 303, Leon mengikuti saudara Sear ke ruang tamu dan melihat Benedict menunggu. Pada saat Leon berhasil memproduksi pil alkimia, Benedict langsung punya ide untuk bekerja dengannya. Karena semua persiapan sudah matang, dia memutuskan untuk mengundang Leon untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah saling menyapa, mereka semua duduk. Leon, tentang kolaborasi kita dalam pil alkimia, saya telah membeli sebuah perusahaan farmasi dan saya berencana untuk berinvestasi 130 juta di dalamnya. Cynthia akan mewakili keluarga Sear dalam kerja sama dengan Anda. Perusahaan ini akan fokus pada penjualan semua bentuk pengobatan dan kami akan menyerahkan produksi pil alkimia kelas atas kepada Anda. Kata Benedictus. Keluarga Sear menjalankan rantai pasokan terbesar untuk bahan baku yang dibutuhkan obat-obatan di semua kota di wilayah tersebut tetapi tidak pernah meluncurkan lini produk mereka. Leon ahli dalam bidang kedokteran dan mengetahui segala bentuk pengobatan, yang terbukti berguna dalam mengubah hal tersebut dan memperluas pengaruh keluarga Sear. Selain itu, pil alkimia difokuskan pada pasar yang terbatas dan dengan Leon yang bekerja sendiri, ia tidak akan dapat menyediakan pasokan dalam jumlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, Benedict memutuskan untuk memproduksi dan menjual obat-obatan biasa, sementara pil alkimia yang diproduksi Leon dapat digunakan untuk pemasaran guna meningkatkan ketenaran perusahaan. Semakin baik pil alkimia itu bekerja, semakin terkenal perusahaan itu dan pada gilirannya memaksimalkan laba operasinya. Itu ide yang bagus. Mata Leon berbinar karena dia terkesan dengan betapa tajamnya Benedict. Leon memiliki ingatan akan resep-resep pil alkimia yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama hilang dan dipadukan dengan keterampilannya dalam pengobatan. Bahkan pengobatan biasa pun bisa lebih efektif daripada pengobatan lain. Itu merupakan keuntungan utama yang, jika dimanfaatkan dengan benar, akan memungkinkan perusahaan untuk maju. Untuk bagian perusahaan, kamu akan mendapat 60% dan Cynthia akan mendapat 40%. Apa kamu setuju? Tanya Benedict sambil tersenyum. 60%. Itu banyak sekali. Leon ternganga. Benedict bermaksud menginvestasikan 130 juta dan tanpa melakukan apapun, Leon memberikan 60% saham, yang setara dengan memiliki hampir 80 juta. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar sehingga dia hampir tidak bisa tenang. Tidak banyak. Anda membawa sudut pandang profesional dan wajar saja jika Anda mendapatkan mayoritas, kata Benedict. Dengan kepemilikan 60% saham perusahaan, itu berarti Leon punya wewenang untuk mengarahkan operasi ke arah manapun yang dianggapnya tepat. Benedict bersedia menawarkan kekuasaan kepadanya karena keahlian profesional yang dimiliki Leon sangat penting bagi pengembangan perusahaan, dan pada saat yang sama,
Benedict juga ingin membayar utang mereka kepada Leon. Tetapi, petik 2, Leon ingin menolak, tetapi Benedict memotongnya. Tidak ada tapi-tapian. Leon, kamu harus mengabaikan detailnya dan terima saja, kata Benedict tegas. Oke. Leon tahu bahwa Benedictus bermaksud baik dan setuju setelah ragu sejenak. Selain tabungan yang dimilikinya di rekening bank, Leon tahu bahwa ia tidak mempunyai apa-apa dan jika ia ingin menjadi lebih berkuasa, ia memerlukan sebuah bisnis untuk dijalankan. Untuk membalas kepercayaan Benedict, dia bertekad untuk fokus memproduksi pil alkimia untuk perusahaan sesuai harapan Benedict. Penatua Sear, saya punya permintaan. Saat ini saya bekerja sebagai sekretaris Presiden Elegante Group. Nona yang telah membantu saya di masa lalu dan saya tidak ingin berhenti dari pekerjaan itu secepat ini. Bab 304. Jadi, mungkin aku belum bisa fokus hanya pada pilnya saja, kata Leon ragu-ragu. Dia tidak ingin meninggalkan Elegante Group terutama karena Iris. Meskipun dia ingin menjalankan bisnisnya, Iris tetap lebih berarti baginya daripada kariernya. Memiliki, Benedict dan saudara Sear semuanya terkejut ketika mendengar permintaan Leon. Leon secara resmi menjadi pimpinan perusahaan farmasi dengan kepemilikannya sebesar 60% saham dan alih-alih bersukacita atas jabatan itu, ia lebih memilih bekerja sebagai sekretaris. Permintaan itu aneh, setidaknya begitulah, dan Leon menyadarinya. Wajahnya memerah dan menambahkan, jangan khawatir. Aku punya beberapa formula efektif yang bisa kuserahkan ke perusahaan untuk produksi massal. Mengenai pil alkimia yang dibutuhkan perusahaan, aku akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan menunda apapun. Oke, tentu. Jika kamu punya formula itu akan jadi yang terbaik. Benedict sangat gembira. Mengetahui betapa berbakatnya Leon, dia tahu bahwa formula yang diberikan Leon akan bernilai mahal. Dengan resep tersebut, Leon dapat minggir dan membiarkan pabrik melanjutkan produksi. Karena kamu sedang sibuk, Cynthia akan mengambil alih semua tugas yang berkaitan dengan operasi dan manajemen. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu muncul saat dibutuhkan. Benedict menyetujui permintaan Leon sambil tersenyum. Tentu, tidak masalah. Leon mengangguk riang. Juga, perusahaan baru itu perlu sebuah nama. Ada saran? Tanya Benedict. Karena Leon adalah ketua perusahaan, pendapatnya sangat dihargai. Leon memikirkannya, tetapi tidak dapat menemukan nama yang tepat. Kakek, kenapa kita tidak beri nama Cincian Group saja? Tanya Cynthia tiba-tiba. Kelompok Cincian, Harvey dan Benedict menatapnya dengan pandangan aneh. Cynthia tersipu dan berkata dengan malu, Leon ketua dan aku presiden. Bukankah ide yang bagus untuk mengambil huruf dari nama kita? Ya, kedengarannya bagus, Leon setuju, tidak terlalu banyak menafsirkan kalimatnya. Tentu saja, kalau begitu, Cincian Group. Benedict mengamati wajah cucunya dengan saksama. Cynthia selalu keras kepala dan meskipun nama itu kedengarannya tepat, memasukkan nama orang lain di perusahaan yang ia kelola tampaknya tidak cocok sama sekali dengan kepribadiannya. Leon, perusahaan akan segera beroperasi dalam beberapa hari. Saya harap Anda dapat memproduksi beberapa pil alkimia yang efektif dan unik yang dapat menarik perhatian publik sebelum peluncuran. Tentu saja, kami lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, karena kami perlu meningkatkan kesadaran publik tentang hal ini. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Benedict bertanya dengan penuh harap. Jika perusahaan dapat berhasil segera setelah peluncurannya, masa depannya akan terjamin. Pil alkimia yang mujarab dan unik, ya. Leon ragu-ragu. Saya bisa membuat pil kecantikan, pil pemanjang hidup, pil penyembuh, pil penahan darah, dan pil peredaran darah. Ia kemudian menjelaskan efek pil yang disebutkannya. Bab 305. Mengonsumsi pil kecantikan akan memperlambat penuaan, pil penarik dan pil penunjang kehidupan akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperpanjang umur, pil penahan darah akan memberikan keajaiban untuk luka luar sedangkan pil peredaran darah akan efektif pada luka dalam. Apakah ini cukup? Tanya Leon. Dia mempunyai banyak resep lagi dalam pikirannya, tetapi karena tingkat kekuatannya terlalu rendah, dia hanya dapat menghasilkan beberapa pil yang lebih sederhana dan belum mampu menghasilkan pil dengan tingkat yang lebih tinggi. Ini cukup hebat,
Tapi tidak cukup untuk menarik perhatian publik, Benedict mengerutkan kening. Dia tahu betapa berbakatnya Leon, dan yakin bahwa pil yang dia usulkan akan bekerja 100 kali lipat lebih baik daripada suplemen lain yang banyak diminati di pasaran. Namun, pil yang diusulkan Leon memiliki efek yang lebih lama dan mungkin tidak bermanfaat untuk menarik perhatian pada nama perusahaan. Leon mendapat ide. Saya baru saja bertemu dengan beberapa seniman bela diri dan saya bisa membuat pil pemelihara energi. Ini bekerja dengan cara yang berbeda dan mungkin menarik perhatian para seniman bela diri. Apa itu? Saudara-saudara Sear bingung. Itu dapat digunakan untuk memelihara energi sejati seorang seniman bela diri dan mempercepat proses peningkatan kekuatan mereka, jelas Leon. Dia bukan saja bisa membuat pil pemelihara energi, tetapi dia juga mampu membuat pil pemelihara roh, yang dapat mempercepat kemajuan latihan seseorang dengan memelihara energi spiritualnya. Yang pertama akan terbukti berguna bagi seniman bela diri dan yang kedua akan lebih efektif pada praktisi seni bijak. Sejak praktisi seni sage punah, Leon merasa bahwa pil pemelihara roh tidak akan berguna bagi siapapun kecuali dirinya sendiri. Apa? Kedengarannya seperti keajaiban. Baik Cynthia maupun Harvey tercengang, bahkan Benedict pun berdiri karena kegirangan. Seniman bela diri hanya dapat meningkatkan level kekuatan mereka melalui kerja keras dan karena itu, banyak yang menyerah sebelum berhasil. Dengan pil pemelihara energi untuk membantu proses tersebut, tidak seorang pun dapat memprediksi seberapa diterimanya produk tersebut di kalangan seniman bela diri. Karena semua anggota SEAR adalah seniman bela diri, pil pemelihara energi akan menjadi harta karun bagi mereka. Benar sekali. Namun, semakin tinggi levelmu, semakin tidak efektif pil itu. Jika seseorang mencapai puncak Mahaguru, pil itu tidak akan berarti apa-apa sama sekali, lanjut Leon ragu-ragu. Dia hanya bisa membuat pil pemelihara energi tingkat rendah dan begitu dia naik level, dia akan mampu meningkatkan efektivitas pil tersebut sehingga akan efektif bagi seniman bela diri yang mencapai alam Mahaguru atau di atasnya. Namun, masih terlalu dini dan tidak berarti untuk menyebutkan hal ini saat ini. Haha, tidak banyak Supreme Master di Springfield City, jadi ini tidak akan memengaruhi apapun. Jangan khawatir. Benedict tertawa terbahak-bahak karena sangat gembira. Banyak keluarga kuat yang melatih seniman bela diri, banyak di antara mereka yang merupakan anggota keluarga yang berbakat, dan satu hal yang dimiliki keluarga ini adalah uang. Jika Leon berhasil memproduksi pil pemelihara energi, Shinshen Group akan meraup banyak keuntungan. Leon, bahan apa saja yang kamu butuhkan dan apakah bisa diproduksi secara massal? Tanya Cynthia bersemangat. Itu bisa, namun, pil pemelihara energi membutuhkan banyak bahan langka dan mahal, termasuk akar bunga panax atau bunga bulu domba liar yang telah tumbuh selama lebih dari 100 tahun. Semakin tua akarnya, semakin baik. Jika Anda berhasil menemukan akar yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun, saya dapat membuat pil yang lebih baik lagi yang dapat membantu seniman bela diri mengatasi hambatan dalam pelatihan mereka. Bab 306. Melewati hambatan pelatihan mereka. Tuan Wolf, apakah Anda mengatakan bahwa saya mungkin bisa melewati puncak keadaan bawaan dan naik ke alam seorang master tertinggi? Mata Harvey berbinar. Terdapat kesenjangan besar di antara setiap level dan tidak hanya dibutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk mengatasi kesenjangan tersebut, seseorang juga memerlukan bakat dan keberuntungan luar biasa untuk berhasil. Harvey berhenti di puncak keadaan bawaan selama lebih dari 2 tahun dan impiannya adalah mencapai alam master tertinggi, karena hanya mereka yang berhasil akan disebut sebagai orang yang benar-benar kuat. Pil ini manjur bagi siapa saja yang belum mencapai puncak alam Mahaguru. Leon mengangguk. Keren sekali. Harvey gembira, tetapi kemudian kembali terduduk di kursinya ketika ia ingat bahwa untuk melakukannya diperlukan akar bunga panax liar atau akar bunga bulu domba yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun. Bahan yang paling terawat di keluarga SEAR adalah panax yang tumbuh selama 360 tahun, dan sudah digunakan untuk mengobati nenek Harvey. Panax liar atau akar bunga bulu domba yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun terlalu langka untuk ditemukan. Meski begitu, ia tetap berharap karena ia mungkin menemukan bahan-bahan tersebut suatu saat dalam hidupnya. Leon,
Kita mungkin tidak punya akar panax atau bunga bulu domba liar yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun, tetapi aku punya banyak yang tumbuh selama lebih dari 100 tahun. Beritahu aku apa yang kamu butuhkan dan aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya, kata Benedict sambil tersenyum. Tentu, aku akan menuliskannya di selembar kertas dan begitu bahan-bahannya siap, aku bisa mulai kapan saja. Cynthia membawa pulpen dan selembar kertas untuk ditulisi Leon dan Leon menyerahkan daftar bahan kepada Benedict. Karena banyak bahan yang perlu disiapkan, mereka sepakat untuk memulai produksi keesokan harinya. Karena sudah malam, Benedict mengundang Leon untuk tinggal untuk makan malam dan Leon bangkit untuk pergi setelah makan malam. Cynthia, antar Leon ke tempatku, kata Benedict. Cynthia bersenandung sebagai tanggapan dan menuntun Leon keluar. Di tengah perjalanan, Cynthia tak kuasa menahan rasa penasarannya dan bertanya, Leon, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa kamu ngotot bekerja sebagai sekretaris presiden di Elegante Group? Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Nona yang pernah menolong saya. Saya tidak ingin pergi secepat itu karena itu akan menjadi tindakan tidak tahu terima kasih saya. Leon bingung mengapa Cynthia peduli. Kurasa itu cuma alasanmu. Presiden Elegante Group adalah Iris Long, salah satu wanita tercantik di Springfield City. Kau tidak ingin pergi karena kau menyukainya, kan? Cynthia menatap Leon dengan saksama. Leon yang terekspos merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Leon, kamu suka Iris? Tanya Cynthia. Bisakah kita ganti topik pembicaraan? Dia terkekeh malu, bertanya-tanya bagaimana ini bisa jadi urusan Cynthia sampai dia memasang nada bicara yang begitu agresif. Baiklah, siapa yang lebih cantik, aku atau Iris? Cynthia menyipitkan matanya dan bertanya dengan senyum lebar. Iris adalah yang tercantik di antara 4 wanita tercantik di Springfield City dan Cynthia selalu sedikit frustrasi karena peringkatnya di bawah Iris. Ketika dia menyadari bahwa Leon mungkin jatuh cinta pada Iris, dia merasa sedikit kalah dan kesal. Bab 307. Leon ternganga mendengar pertanyaan yang menjebak itu dan berkata, kalian berdua cantik, hanya saja dengan cara yang berbeda. Wah, kamu bahkan tidak berusaha. Kamu sama sekali tidak terdengar meyakinkan. Cynthia memutar matanya ke arahnya, tetapi tampak puas dengan jawabannya. Tepat saat itu, mereka tiba di gerbang rumah besar itu dan dia melambaikan tangan kepada salah satu penjaga. Kapten, Leon tidak menyetir ke sini jadi tolong suruh dia kembali. Penjaga itu setuju dan mengantar Leon pulang. Di rumah besar di Dragon Bay Villas, Leon tiba di rumah. Louisa pulang sekolah dan baru saja selesai makan malam bersama Iris. Leon, aku memintamu untuk tinggal bersama Louisa hari ini, jadi mengapa kamu pergi ke tempat lain? Iris cemberut. Ada sesuatu yang terjadi jadi aku harus pergi. Dia tersenyum malu dan merasa sedikit bingung. Dilihat dari raut wajah Iris, sepertinya Louisa tidak menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya. Dia segera menyadari bahwa Louisa hanya berdiam diri tentang hal itu untuk menghindari omelan Iris, karena dialah yang bersikeras pergi ke bar padahal itu bukan untuk wanita seusianya. Leon senang karena dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Iris. Kamu pulang larut malam. Kamu sudah makan. Aku bisa meminta Bibi Sophie memasak sesuatu untukmu, jadi aku memutuskan untuk tidak menyalahkan Leon atas hal-hal kecil seperti ini. Iris berkata dengan penuh perhatian. Aku sudah makan, jadi aku akan mandi dan beristirahat. Leon merasa tersentuh oleh kata-kata Iris yang penuh perhatian, dan menyempatkan diri untuk menatap Louisa untuk memperingatkannya agar tidak masuk ke kamar mandi saat dia ada di dalam. Louisa segera menyadari apa arti ekspresi di wajahnya dan tersipu, sebelum melotot tajam ke arahnya tanpa berkata apa-apa. Setelah mandi, Leon kembali ke kamarnya untuk beristirahat ketika seseorang mengetuk pintunya. Louisa masuk dengan tatapan licik. Louisa, sudah malam. Kenapa kamu ada di sini dan tidak di kamarmu? Dia terkejut. Cabul, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dia melanjutkan dengan duduk di samping tempat tidur. Ia mengenakan sepasang sandal bermotif kartun dan sepasang stoking transparan hingga ke lutut. Ia mengayunkan kakinya maju mundur, memberikannya citra kecantikan yang memikat saat dipadukan dengan fitur-fiturnya yang halus dan lekuk tubuhnya yang menggoda.
Bahkan Leon, yang bangga dengan pengendalian dirinya, merasa tertarik. Bisa menunggu sampai besok. Sudah malam dan tidak pantas bagi kita berdua untuk berduaan di kamar, katanya dengan tidak nyaman, tidak ingin menghadapi Luisa sendirian, terutama karena Luisa terus memanggilnya cabul, tetapi juga karena Luisa memiliki cara pandang yang aneh dan ia merasa sulit untuk mengikutinya. Kau bertingkah aneh. Tidak ada apa-apa di antara kita, jadi mengapa itu tidak pantas? Lagi pula, aku baru berusia 18 tahun dan, apakah kau mengatakan bahwa kau menganggapku seperti itu? Dia memucat dan menyilangkan lengannya di dada dengan malu-malu. Leon hampir menggigit lidahnya sendiri karena menggertakkan giginya. Mengetahui bahwa Luisa hanya berpura-pura, dia berkata dengan tidak sabar, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak memikirkanmu dan aku hanya tidak ingin Iris salah paham. Bab 308. Kamu bukan siapa-siapa bagi sepupuku, jadi mengapa kamu khawatir dia akan salah paham? Seperti yang kuduga, kamu menyukai sepupuku. Luisa menatap Leon dengan saksama. Kau, apa yang kau bicarakan? Aku tidak menyukai Iris. Leon mengalihkan pandangannya dengan perasaan bersalah. Keras kepala sekali. Kau punya kekuasaan dan kekuatan, tapi kau bersedia menjadi sekretaris Iris dan bersikeras tinggal di sini, di tempatnya. Kalau tidak, kenapa kau melakukan itu jika kau tidak tertarik padanya? Luisa menyeringai. Leon yang tidak bisa berkata apa-apa lagi, menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa memenangkan argumen melawan Luisa. Cabul, katakan saja yang sebenarnya. Kamu suka sepupuku atau tidak? Bibir Luisa melengkung membentuk senyum puas saat dia terus menggodanya. Leon mulai merasa sakit hati. Ia tidak pernah membayangkan Cynthia akan menanyakan hal yang sama 2 kali sejam yang lalu, dan kemudian dikonfrontasi lagi oleh Luisa. Apakah semua wanita seusil ini? Pikirnya dalam hati. Lagi pula, aku sudah tahu jawabannya. Sepupuku adalah wanita tercantik di Springfield City, jadi pria manapun akan jatuh cinta padanya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu mungkin bukan pria sejati. Kata Luisa. Itu bukan urusanmu, katanya dengan frustrasi. Tentu saja, itu urusanku. Aku bisa membantumu mendapatkannya. Luisa berkata dengan wajah datar. Aku tidak akan Apa yang baru saja kau katakan? Leon hendak menceramahi Luisa, sebelum ternganga tak percaya. Sudah kubilang aku bisa membantumu mendapatkannya. Dia sepupuku dan kami selalu dekat. Aku bisa lebih sering memujimu di depannya dan memberimu kesempatan untuk bersamanya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagimu untuk menjadikannya milikmu, bukan begitu? Kata Luisa sambil menjual sepupunya tanpa ragu. Serius, kamu mempermainkanku. Leon ternganga dan merasa linglung mendengar kata-katanya. Aku serius, tapi aku punya syarat. Luisa tersenyum licik. Dan apa itu? Leon langsung menyadari bahwa Luisa punya rencana. Kau seorang maha guru, kan? Aku ingin belajar ilmu bela diri darimu. Katanya dengan penuh semangat. Matanya berbinar saat mengingat kekuatan yang ditunjukkan Leon sebelumnya di bar. Seni bela diri. Leon terkejut, tidak menyangka permintaannya sesederhana itu. Ya, kamu adalah seorang maha guru di usia yang masih sangat muda, jadi aku hanya bisa membayangkan bahwa kamu sangat kuat. Jika kamu setuju untuk mengajariku, aku akan membantumu menemui sepupuku. Bagaimana? Tanyanya penuh harap. Dia tahu bahwa sebagian besar seni bela diri adalah rahasia yang dijaga dengan baik dan semakin kuat mereka, semakin langka mereka. Karena Leon tidak memiliki hubungan apapun dengannya, tidak akan mudah baginya untuk setuju mengajarinya caranya. Untuk mencapai mimpinya menjadi seniman bela diri, dia memutuskan untuk mengorbankan sepupunya. Selama dia tidak harus mengorbankan dirinya sendiri, Luisa tidak merasa menyesal sama sekali. Bab 309. Tentu saja, dia cukup mengenal sepupunya untuk mengetahui bahwa jika Iris bersedia membiarkan seorang pria tinggal bersamanya dalam waktu yang lama, kemungkinan besar Iris juga memiliki perasaan terhadap Leon. Karena keduanya saling tertarik, Luisa tidak keberatan untuk menjodohkan mereka dan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ilmu bela diri sebagai balasannya. Aku tidak, Leon hendak menyangkal anggapannya bahwa dia adalah seorang maha guru,
tetapi segera menyadari bahwa Luisa tidak akan membantunya mengejar Iris jika dia mengetahui kebenarannya. Ahem, benar juga, aku seniman bela diri di alam Mahaguru. Katanya bangga, tertarik dengan usulan Luisa. Dengan bantuannya, dia akan bisa mendekati Iris dan berkencan dengan Iris adalah keinginannya yang terdalam saat ini. Akan tetapi, karena dia bukan seniman bela diri sejati, akan sulit baginya untuk mengajari Luisa ilmu bela diri. Jadi, apakah itu jawabannya ya? Desaknya, khawatir Leon mungkin memutuskan sebaliknya. Luisa, menurut pemahamanku, banyak keluarga di Springfield City yang memiliki garis keturunan seniman bela diri. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga yang seharusnya juga memiliki cara mereka sendiri dalam seni bela diri. Sebagai anggota keluarga itu, mengapa kamu harus mempelajarinya melalui aku? Leon bingung. Dia bertemu banyak seniman bela diri akhir-akhir ini dan tahu bahwa kebanyakan keluarga memiliki seniman bela diri di rumah mereka, dan keluarga yang seharusnya tidak terkecuali. Bahkan para pengawal yang melindungi Iris dalam kegelapan semuanya adalah seniman bela diri yang terampil, dan dia heran bagaimana Iris dan Luisa bisa sama sekali tidak terlatih. Silsilah keluarga yang disebut metode Flaming Sun dan hanya bisa dipelajari oleh laki-laki. Lagi pula, nama belakangku adalah Green, bukan Yang. Keluarga yang tidak akan pernah membiarkan warisan mereka bocor ke siapapun yang bukan anggota keluarga mereka. Dia cemberut. Ayah Luisa adalah seorang pejabat pemerintah dan karena ia tidak berasal dari keluarga berkuasa, mereka tidak mewarisi metode bela diri apapun, bukan saja ia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari metode keluarga Yang, metode itu juga tidak cocok untuknya karena ia seorang wanita. Tentu saja, mengingat pengaruh keluarga Green dan keluarga Yang, dia dapat dengan mudah mempelajari seni bela diri tingkat rendah. Namun, metode tersebut seringkali membutuhkan konsentrasi tinggi dan kerja keras, hasilnya juga jarang memuaskan, karena sebagian besar orang yang mempelajari seni bela diri tingkat rendah gagal mencapai keadaan bawaan. Bagi seseorang yang sebangga Luisa, dia menolak untuk menerima hal yang kurang. Aku mengerti. Kata Leon, dia memahami perlunya sebuah keluarga untuk menjaga warisannya di dalam diri mereka sendiri, sama seperti dia tidak akan mengajarkan seni bijaknya kepada siapapun kecuali istri dan anak-anaknya. Bahkan jika dia ingin mengajarkannya kepada orang lain, akan selalu ada batas seberapa banyak yang dia ungkapkan. Bagaimanapun, seseorang harus mengurus dirinya sendiri terlebih dahulu. Baiklah, kau sudah mengajukan pertanyaanmu. Kau mengajariku atau tidak? Luisa mendesak. Dalam benaknya, Leon harus sekuat orang-orang yang menguasai metode Flaming Sun di keluarga muda agar dia dapat mencapai alam Mahaguru di usia yang begitu muda. Tidak setiap hari dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini, dan dia tidak mau melewatkannya begitu saja. Baiklah, aku setuju dengan usulanmu. Leon mengangguk. Para leluhur para serigala mewariskan lebih dari sekadar metode rahasia seni bijak dan resep pengobatan, tetapi juga metode rahasia seni bela diri. Mengingat luasnya pengetahuan yang dimiliki para serigala, wajar saja jika seseorang berasumsi bahwa metode rahasia tersebut pasti mengandung pengetahuan yang luar biasa. Bab 310. Ia hanya perlu memilih metode yang cocok untuk wanita dan mengajarkannya kepada Luisa. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa sebagai seniman yang bijak, ia mungkin kesulitan mengajarkan Luisa seni bela diri. Yayai, Leo, kamu yang terbaik. Luisa yang gembira melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti anak kecil yang baru saja diberi permen. Kamu, Leon ternganga ketika merasakan kelembutan dada wanita itu menempel di lengannya. Luisa adalah sosok yang spontan dan terkadang sulit untuk menghadapinya, tetapi di saat-saat langka ketika dia bersikap seperti gadis manis dan polos, itu sudah cukup untuk meluluhkan hati banyak pria. Suasana hatinya berubah-ubah seperti saat berganti pakaian. Pikirnya, baiklah, lanjutkan dan ajari aku sekarang. Dia menahan kegembiraan yang mendidih di dalam dirinya dan mendesak. Tunggu saja, biarkan aku berpikir. Dia memejamkan mata dan mencari-cari metode rahasia dalam benaknya. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu, mengejutkan Leon dan Luisa. Leon, ini aku. Kamu sudah tidur. Suara Iris terdengar dari seberang pintu. Belum, Iris.
Apa yang kau butuhkan dariku malam-malam begini? Leon yang terkejut langsung menyuruh Luisa diam. Aku pergi ke kamar Luisa, tapi dia tidak ada di sana. Apakah dia bersamamu? Tanya Iris. Tidak. Leon memucat. Ia khawatir Iris akan melihat mereka berdua di kamarnya dan salah paham, dan kekhawatirannya berubah menjadi kenyataan. Tidak, itu tidak mungkin. Aku mendengar suara-suara dari kamarmu. Di mana lagi dia kalau bukan di kamarmu? Tanya Iris curiga. Ketika dia menuruni tangga untuk mencari Luisa, dia mendengar suara-suara dari dalam kamar Leon dan menghampirinya. Akan tetapi, karena semua ruangan kedap suara, dia tidak dapat memastikan apa yang didengarnya. Karena pintunya tidak terkunci, Iris bisa masuk kapan saja dan Leon panik. Luisa, sembunyi saja. Mengapa aku harus bersembunyi? Luisa memutar matanya ke arahnya. Bagaimana menurutmu? Kau ada di kamarku larut malam begini. Bagaimana kalau Iris mengira aku mencoba mengejarmu atau semacamnya? Gugup, bisik Leon. Hati Luisa mencelos, merasa sedikit bersalah karena menggunakan sepupunya sebagai alat tawar-menawar. Jika Iris melihat mereka, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya. Kehabisan kesabaran, Iris memutar kenop pintu, membuat Leon dan Luisa terkejut dan tak sadarkan diri. Karena tidak sempat berpikir, Luisa menyelinap ke bawah selimut. Jika selimutnya tebal, dia pasti bisa bersembunyi di baliknya, tetapi karena selimutnya tipis, siapapun akan tahu ada seseorang di balik selimut itu. Tepat saat itu, pintu didorong terbuka. Tanpa diberi kesempatan untuk memikirkan hal lain, Leon bergerak cepat dan masuk ke dalam selimut juga. Luisa tidak menyangka dia akan merangkak ke tempat tidur juga dan terkejut, sangat berharap agar dia dapat menendangnya keluar dari tempat tidur saat itu juga.